Prabowo ya, sekalipun Anies sama tempo hari Caimin masih maju mundur, tapi Ketua Umum sudah menyampaikan seperti itu. Ya, saya memang senang ya, dan bukan hanya saya, semua teman-teman saya pun, organisasi saya pun, ya keluarga saya pun memang sejak dulu memang sangat mengidolakan Prabowo ya. Jadi dengan Pilpres kemarin kita full tim ya, full tim nggak main-main, full tim, dan memang angka itu pun juga ikut menentukan ya. Karena saya juga berani berkata tempo hari ini akan terjadi 57%. Saya bisa buktikan kepada media bahwa waktu kita deklarasi ini mencapai 57% dan satu putaran. Ternyata memang ya Gusti Allah dengar ya, bahwa Prabowo memang mungkin yang dikehendaki ya untuk memimpin bangsa ini di 2024 sampai 2029 ya. Nah, jadi setelah pasca penghitungan suara, pasca penetapan beliau ditetapkan sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden, ya saya pikir paslon 1 dan paslon 3 sebenarnya sudah sudah memang ikhlas ya. Tetapi di sini kan hanya paslon 1 ya. Surya Paloh memang pemain ya. Jadi begitu dilihat memang tidak mungkin lagi ini digoyang melalui hak angket atau melalui MK, ya dia langsung merangkul Prabowo. Saya pikir ya benar-benar memang dia memang benar-benar politikus yang bisa membaca situasi ya. Ya di luar itu saya nggak tahu ya ada kepentingan apa. Yang jelas Nasdem merapat ya kepada Prabowo ya, sekalipun Anies sama tempo hari Caimin masih maju mundur, tapi Ketua Umum sudah menyampaikan seperti itu, merangkul dan sudah saling berkunjung. Saya pikir udah cair ya, cair semuanya lah. Artinya orang yang mau dibidik pun juga merasa ada ketenangan batin ya, karena juga banyak memang yang memang harus diamankan oleh Surya Paloh ketika memang Surya Paloh masih harus berangkulan dengan penguasa, harus mendekat kepada penguasa. Di kancah politik dari dulu sampai sekarang, dari kacamata seorang presiden dan pendukung Prabowo Gibran, lumrah nggak sih dengan kekalahan dia dan Aniesnya dia berkoalisi? Ya, saya pikir ini kan kemenangan yang memang mutlak signifikan ya, 96 juta lebih ya. Sedangkan kita lihat mereka kan tahu ya hanya berapa puluh juta ya. Ya, saya pikir kalau Prabowo kan orangnya welcome, semua ditampung ya. Nah, ini kan sekarang kita lihat yang di seberang nih, 03. Sampai hari ini kan masih terus mau, sudah kalah di MK, ditolak di MK, pakai jalur TUN ya, seperti Prof. Gayus CS ya. Ya kita lihat hasilnya pasti TUN pun tidak bisa membatalkan karena itu sudah mengikat dan sudah hanya saya lihat mau mengulur-ulur waktu. Kenapa? Ya itulah kekerasan dari Ibu Suri kita, pendendam ya. Seperti sama Pak SBY pun begitu. Sekarang sama Pak Jokowi pun sudah retak ya, sudah ya mungkin Bu Suri juga nggak bisa tidur mikirin kok selalu bilang ada pengkhianat kan gitu. Kita nggak tahu nih siapa yang pengkhianat dan siapa yang dihianati. Tapi yang jelas kehadirannya Jokowi tempo hari, kalau kita flashback ke belakang, Jokowi mengangkat nama besar PDIP. Kalau dibilang PDIP menugaskan sebagai petugas partai kepada Jokowi, ya walau-walam, ya akhirnya kan kelihatan kan siapa yang petugas partai, siapa yang memang menentang bahwa dia bukan petugas partai. Nah sekarang kita lihat Ganjar, dia tidak berani mendekat kepada Prabowo karena dia petugas partai, belum ada perintah dari
bosnya partai, maka dia tetap sebagai petugas nunggu perintah dari ketua umum. Nah itulah beda-bedanya. Nah jadi kalau Ibu Suri masih belum juga menerima kemenangannya Prabowo, ya seperti tempo hari dia tidak menerima kemenangannya Demokrat. Ya itulah politik ya.